Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endus Kinta Tumanggor, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan IPS semester 4. Saya di sini untuk menjelaskan tentang corak kehidupan pada zaman praaksara. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana atau pada zaman Paleolitikum, di mana pada zaman ini masyarakat memiliki tempat tinggal yang bersifat nomenden, yaitu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya mengikuti arah hewan buruan atau mata air. Masyarakat pada zaman ini juga mencari makanan sepenuhnya bergantung pada alam dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Alat-alat yang ditinggalkan atau kebudayaan yang ditinggalkan pada zaman ini adalah yang pertama, kapak berimbas yang berfungsi untuk menguliti hewan. Yang kedua, serpih yang fungsinya sama seperti pisau. Yang ketiga, ada yang namanya alat tulang yang fungsinya untuk mengorek ubi atau keladi dari dalam tanah. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau zaman Mesolitikum. Pada masa ini, masyarakat sudah mengenal yang namanya sistem pembagian kerja, di mana laki-laki berburu, sedangkan perempuan akan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan kecil, memasak, dan membimbing anak-anak mereka. Pada masa ini, masyarakat juga sudah mengenal sistem tempat tinggal, di mana mereka akan tinggal di gua-gua atau di pinggir pantai, namun masih bersifat nomenden atau belum tetap. Masyarakat juga mencari makanan masih bergantung pada alam. Pada masa ini, masyarakat sudah mengenal apa yang namanya tradisi melukis, di mana mereka akan melukis di dinding-dinding gua atau di dinding-dinding karang. Di masa inilah pertama kalinya api sudah ditemukan. Di tahap akhir masa ini, masyarakat sudah mengenal sistem bercocok tanam secara sederhana. Alat-alat yang digunakan atau hasil budaya yang ditinggalkan pada masa ini adalah seperti pertama, serpi bilah berfungsi untuk penusuk, pengupas makanan, dan menangkap ikan. Yang kedua, alat tulang untuk menghaluskan dan memecahkan biji-bijian. Terakhir, kapak genggam untuk menumbuh biji-bijian, membuat serat-serat dari pohon, dan membunuh binatang buruan. 3. Masa bercocok tanam atau pada zaman Neolitikum, di mana pada masa ini masyarakat sudah mengenal tradisi bercocok tanam seperti pengelolaan pertanian dan peternakan dengan yang lebih baik. Mereka juga sudah memiliki tempat tinggal yang tetap, namun kebiasaan berburu secara perlahan ditinggalkan. Pada masa ini, masyarakat sudah mulai memelihara hewan-hewan tertentu. Pada masa ini, gotong royong sudah menjadi corak kehidupan masyarakat. Mereka juga sudah mulai membangun sebuah perkampungan dan mengangkat sebuah pemimpin dari masyarakat tersebut. Pada masa ini, masyarakat juga sudah mengenal sistem kepercayaan, yaitu seperti animisme dan dinamisme. Alat-alat yang digunakan atau hasil budaya yang ditinggalkan pada masa ini adalah seperti beliung persegi, kapak lonjong, mata panah, alat-alat obsidian, gerabah, alat pemukul dari kulit kayu, dan perhiasan. Yang keempat, masa bercocok tanam tingkat lanjut atau zaman Megalitikum, di mana pada zaman ini sistem kepercayaan di masyarakat sudah semakin berkembang dan mereka juga sudah mulai membangun tempat-tempat ibadah untuk memuja roh-roh nenek moyang mereka. Alat-alat yang ditinggalkan atau hasil budaya yang ditinggalkan pada zaman ini adalah seperti punden berunda, dolmen, arca batu, kubur batu, dan menhir. Yang kelima, masa perundagian atau biasa dikenal sebagai zaman logam. Di masa ini, masyarakat sudah mengenal sistem perdagangan dan juga masyarakat sudah mengenal yang namanya sistem teknologi. Contohnya seperti pengecoran logam dan membuat perunggu. Alat-alat yang digunakan atau ditinggalkan atau hasil budaya dari zaman ini adalah seperti nekara, moko, kapak perunggu, bejana perunggu,
patung perunggu, gelang dan cincin, alat-alat dari besi, dan gerabah. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya tentang corak kehidupan pada zaman praaksara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.